kita akan bahas dulu hal-hal yang terkait dengan Jumat, baik penamaannya, kenapa disebut dengan Jumat, kemudian yang kedua, apa keistimewaan di balik hari Jumat ini, dan yang ketiga, apa yang kita bisa maksimalkan dari keistimewaan yang telah Allah dan Rasulnya SAW gambarkan kepada kita terkait dengan hal-hal yang istimewa di hari Jumat. Baik, yang pertama kita akan coba lihat tentang penamaan hari Jumat ini, ya, kenapa kemudian ada nama Jumat dan di situ disyariatkan kepada kita untuk menunaikan ibadah di hari ini. Kita gali dengan referensi dulu ya, sehingga kajian kita lebih bersifat ilmiah sifatnya. Dan dari sini nanti teman-teman juga bisa lacak, insya Allah kalau sudah masuk kepada pembelajaran yang sifatnya spesifik, saya juga akan tunjukkan beberapa referensi-referensi, sehingga dari situ nanti kita bisa gali lebih dalam, teman-teman juga bisa miliki dengan mencari, ya, mungkin di toko-toko kitab atau buku tertentu, dan boleh jadi kalau ada kesempatan yang spesifik, kita bisa intisarikan, berikan khulasah, sehingga nanti lebih mudah untuk dipelajarinya. Baik, kita mulai dengan yang pertama tentang pengertian dan sejarah tentang hari Jumat. Referensi pertama ada kitab namanya Raudhul Unuf, ya. Raudhul Unuf ini nggak bersama saya kitabnya saat ini, tapi bisa saya tuliskan dulu. Dan teman-teman juga insya Allah saya kira ini bisa di googling juga ya, bisa di googling. Nah, nama kitabnya Raudhul Unuf. Ya, ini ya. Pakai hamzah ya, bukan pakai ain. Nah, seperti ini. Raudhul Unuf fi tafsiri, nah, tafsiri as-sirah an-nabawiyah, ya, Ibn Hisham. Ya, ini kitabnya Raudhul Unuf fi tafsiri as-sirah an-nabawiyah Ibn Hisham. Ini sangat populer sekali ya kitab ini, dan yang Raudhul Unufnya ini ditulis oleh Muhammad bin Abdurrahman, ya, As-Suhaili, ya, ya. Nah, seperti ini, atau dikenal dengan Abul Qasim As-Suhaili. Ya. Ini kitabnya sangat terkenal sekali. Abul Qasim As-Suhaili ini atau Muhammad bin Abdurrahman As-Suhaili ini seorang luar biasa alim, minal ulama, kalangan yang sangat alim. Kemudian beliau juga selain pakar di bidang syariat ya, itu juga pakar di bidang sejarah syariat yang spesifik, ilmu hadis ya. Beliau pakar di bidang hadis, kemudian juga pakar di bidang sejarah. Lalu menganalisis salah satu buku referensi atau rujukan yang paling populer dalam sejarah Islam, yaitu sejarahnya ya, Nabi Muhammad SAW, ditulis oleh Ibnu Hisham. Jadi Ibnu Hisham ini teman-teman sekalian, atau Abdul Malik Ibnu Hisham, nama lengkapnya Abdul Malik, ya kan? Ibnu Hisham, ya. Ya, Al-Himyari Al-Basri, Al-Himyari. Jadi ada dua versi tentang Ibnu Hisham ini, ada yang mengatakan dia di Mesir, ya, asalnya dari Mesir, ada yang mengatakan dia dari Basrah di wilayah Irak, ya. Irak sekarang. Nah, dan yang kedua ini yang lebih rajih, lebih kuat dalam pandangan kami. Jadi lahirnya, ya, tumbuhnya di Basrah di Irak, kemudian nanti sempat berkelana, ya, dan berkembang, sempat menetap juga di Mesir. Ya, karena itu biasanya orang kalau sudah lebih banyak menetap, seringkali dilekatkan di tempat dia menetapnya, gitu kan. Nah, misal saya pernah di Tripoli, siapa Ustaz Ali Hidayat? Oh, itu yang pernah di Libya itu ya, ya, atau Ustaz Libya misalnya kan. Oh, siapa itu Ustaz Madinah ya? Itu Ustaznya yang di Al-Azhar di Mesir ya. Nah, itu yang sering muncul. Ya, sementara asalnya kan dari sini, ya. Nah, ini Ibnu Hisham ini, teman-teman sekalian, beliau sangat populer di kalangan umat Islam. Di antara yang paling awal ya menuliskan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW, yang menyampaikan kembali, ada yang menyebutkan melengkapi, ya, ada yang menyebutkan merevisi, ada yang menyebutkan meneruskan satu karya populer yang ditulis oleh Ibnu Ishaq sebelumnya. Jadi kalau kita lihat sejarah, buku tentang sejarah Nabi ya SAW, atau disebut dengan Sirah Nabawiyah, ya, Sirah Nabawiyah. Nah, ini yang pertama kali menulis, yang paling populer ya di kalangan ahli sejarah, itu namanya Ibnu Ishaq. Nah, Ibnu Ishaq. Cuma sayang, ya, kitab yang ditulis oleh beliau itu nggak sampai kepada kita. Ya, walaupun juga dari segi manuskrip sangat terbatas sekali. Ya, manuskrip pun ada beberapa yang tidak sempurna. Lalu datanglah kemudian Abdul Malik Ibnu Hisham. Ya, Ibnu Hisham inilah yang kemudian melengkapi
tulisan atau karya dari Ibnu Ishaq, yaitu terkait dengan sejarah Nabi atau sirah nabawiyah, dikembangkan oleh Ibnu Hisham, dilengkapi sampai kitab-kitab atau buku-buku yang sampai kepada kita yang terkait dengan sejarah Nabi itu nggak lepas dari karyanya Ibnu Hisham. Ya, termasuk di pesantren-pesantren, di universitas itu sering sekali penggalian karyanya Ibnu Hisham yang melengkapi atau bahkan merevisi dan meneruskan karyanya Ibnu Ishaq. Ya, Ibnu Hisham sendiri dia lahir 218 Hijrah, ya. Baik. Nah, di karya Ibnu Hisham ini tentunya setiap masa, setiap era ada perkembangannya sendiri, ya. Kemudian juga ada kelengkapan-kelengkapan pengetahuan. Kalau kita kan sekarang karya dengan teknologi, ya, zaman digital. Jadi kitab-kitab bisa digitalkan, dilacak juga, ya, dikembangkan dan sebagainya. Tentunya setiap era, setiap zaman bisa melengkapi informasi-informasi yang didapatkan di sebelumnya dengan pencarian-pencarian yang lebih luas. Jadi kalau di ilmu hadis misalnya Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, dulu jalan, nanti saya tunjukkan saat masuk ilmu hadis. Saya juga ada petanya gitu ya. Peta bagaimana para ulama ini itu berjalan kaki gitu. Ada yang jalan kaki, ada yang coba pakai bilghal, itu jenis kendaraan perpaduan antara kuda dengan keledai. Ya, ada yang naik kuda dan ada yang naik unta, ada yang macam-macam lah. Rata-rata mereka berjalan kaki untuk mendapatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun satu hadis, ya kan? Nah, sekarang kita eranya kan sangat mudah sekali, ya. Kitab didigitalisasi, jadi di-scan dari kitab aslinya, kemudian dikembangkan, disampaikan kepada kita dengan metode yang gampang, sekali klik kita temukan sesuai dengan versi kitab-kitab asli hasil dari pencarian mereka. Bahkan kita bisa gabungkan dari referensi berbagai macam kitab yang bisa kita dapatkan. Ya, eranya bisa berubah. Nah, ini yang mau saya katakan, di era Ibnu Ishaq tidak sama dengan Ibnu Hisham. Apa yang didapatkan di era Ibnu Ishaq dilengkapi oleh Ibnu Hisham. Apa yang didapatkan di eranya Ibnu Hisham, nah ini juga dilengkapi kembali atau dijelaskan, ya, melalui penjelasan-penjelasan yang lebih kaya informasi oleh siapa? Oleh Muhammad bin Abdurrahman As-Suhaili atau dikenal dengan Abul Qasim As-Suhaili, lewat kitabnya disebut dengan Raudhul Unuf fi Tafsir Sirah An-Nabawiyah di Ibnu Hisham. Nah, ini termasuk kitab yang jadi rujukan. Kitab yang jadi rujukan, ya, di antara kitab-kitab sejarah tentang kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dilengkapi dengan referensi yang sangat kaya, ya, termasuk dalam tinjauan hadis-hadis yang dikuasai oleh beliau. Nah, ini tentunya nanti akan berkembang dan jadi referensi-referensi penulis setelahnya, ya. Misalnya ada Syekh Mubarakfuri punya kitab Ar-Rahiqil Makhtum, itu juga termasuk kitab yang bagus, yang kontemporer, atau sejarah Muhammad SAW oleh Muhammad Hussein Haikal misalnya kan, dan lain-lain sebagainya. Tapi yang paling fenomenal diantaranya adalah kitab ini, karena dia menjelaskan kitab-kitab klasik di masa lalu dengan pendekatan informasi yang modern yang bisa kita dapatkan saat ini. Baik, di dalam kitab tersebut, teman-teman sekalian, ada juga informasi yang menjelaskan kepada kita tentang sejarah munculnya hari Jumat, ya. Yang pertama, yang penting saya sampaikan kepada kawan-kawan sekalian, sebelum kita masuk ke hari Jumat, kita mengenal dulu tata kehidupan masyarakat jahiliyah. Di zaman jahiliyah pun, mereka sudah beraktivitas, dan mereka juga sudah mendapati nama-nama dalam setiap hari itu, dalam sepekan. Ya, dimulai dengan hari yang pertama, itu mereka masukkan dengan hitungan angka untuk memudahkan. Ya, jadi yang unik di jahiliyah itu kadang mereka ambil misalnya satu momentum, ya, untuk penanggalan atau tahun melalui pendekatan peristiwa yang muncul pada saat itu. Tapi kalau untuk hari-hari, paling gampangnya mereka gunakan dengan angka untuk memudahkan. Ya, jadi kalau peristiwa-peristiwa besar digunakan untuk tanggal-tanggal atau tahun-tahun tertentu, seperti Rasulullah SAW misalnya lahirnya di tahun apa? Tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena ada peristiwa penyerangan di tahun itu yang terjadi dari Raja Abraha dari wilayah Yaman yang datang ingin menghancurkan Ka'bah, dan kemudian hancur dia di sekitaran Ka'bah itu, ya, oleh pemiliknya, yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan mereka semua, sehingga peristiwa yang terjadi di tahun itu populer dengan nama tahun gajah. Jadi setahun itu disebutnya tahun gajah, ya, terkait dengan peristiwa-peristiwa. Tapi kalau dalam hari-hari, maka perhitungannya atau penamaannya menggunakan nama hitungan untuk memudahkan. Misalnya hari pertama mereka namakan Al-Ahad. Ya, Al-Ahad paling gampangnya gitu kan, diserap ke dalam bahasa Indonesia hari Ahad. Ya, jadi dari dulu kita itu sebelum datang nanti masa penjajahan, ya, khususnya dari Portugis. Ya, Portugis kan lebih awal datang, ya, sekitar 1511 ke Nusantara pada saat itu. Kalau kita baca sejarah nanti lebih dalam, kita akan temukan turunan-turunannya. Jadi Al-Ahad itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, dinamakan Al-Isnin. Isnin, ya, itu dari kata Isnin yang kedua, ya. Jadi kalau kita pertama Al-Ahad, hari pertama, ya, termasuk tadi saya katakan di Nusantara juga menggunakan kata Al-Ahad, lalu datang kemudian Portugis dan berkembang menjadi minggu sampai sekarang, ya. Jadi asalnya apa? Ahad kedua, Isnin. Ketiga, ya, Ats-Tsulatsa. Ats-Tsulatsa. Saya ulangi, ya. Pertama Al-Ahad, hari Ahad. Kedua Isnin.
Isnin itu 2, ya. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Senin. Jelas ya? Kemudian yang ketiga thulatha. Thulatha, ya, 3 dari kata thalatha. Thulatha dari kata thalatha. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Selasa. Selasa itu hari ketiga. Yang keempat itu Arbi'ah. Al-Arbi'ah dari kata arba'ah. Ya, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Rabu. Ya, Rabu tuh. Kemudian kelima Al-Khamis. Khamis dari kata khamsah. Ya, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Kamis. Ingat ya, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi apa? Kamis. Ya, jadi kalau saya tuliskan begini. Bismillah. Ini saya tulis dulu. Masya Allah, ini apa namanya, penting ya. Saking pentingnya sulit dihapus tuh. Jadi antum juga apa namanya harus sulit untuk lupa ya. Harus ingatan dipertajam. Jadi yang pertama Al-Ahad. Ya, Al-Ahad begini. Ya. Terusnya Ahad. Kemudian yang kedua Al-Itsnain. Itsnain, kan? Senin diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi Senin. Dan yang ketiga Ats-Tsulatsa, seperti ini, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Selasa. Yang keempat Arbi'ah, Al-Arbi'ah, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Rabu. Ya. Yang kelima Al-Khamis, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Kamis. Ini ya. Baik. Ini Ahad, Al-Ahad, Senin, Selasa, Rabu, kemudian apa? Dan Kamis. Nah, lalu hari yang keenamnya ini menarik nih. Dia tidak menghadirkan bentuk bilangan. Nah, ini yang agak unik nih. Dia menghadirkan bentuk sebuah momentum yang harusnya tadi saya katakan di awal kan, ya, pada kaidah dasarnya di kehidupan masyarakat Arab pada saat itu, khususnya di jahiliyah, mereka menamakan hitungan harian dengan menggunakan angka, ya, atau menggunakan bilangan seperti ini. Tapi ketika masuk di hari yang keenam, ya, hari yang keenam, mereka namakan dengan Yaumul Arubah. Al-Arubah. Ya, Yaumul Arubah. Asalnya ini namanya teman-teman sekalian, hari yang keenam, Yaumul Arubah, saya kotaki. Ya, ini yang disebutkan oleh Abul Qasim As-Suhaili dalam kitabnya Raudhul Unuf, ya. Jadi yang keenam ini disebut dengan Yaumul Arubah. Baru yang ketujuh ini kembali lagi kepada hitungan angka, yaitu hari ketujuh, Sabt, As-Sabt, ya, As-Sabt. As-Sabt ini juga terambil dari kata sab'ah, ya, sab'ah, cuma ada singkatan. Jadi ainnya terbuang menjadi Sabt dan diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Sabtu. Sabtu karena orang Yahudi beribadahnya pada saat itu di hari ini, ya, maka dikenal dengan hari Sabat namanya. Sabat asalnya dari bilangan, ya, di hari ketujuh. Jadi mereka beraktivitas, orang Yahudi zaman dulu beraktivitas, dan khusus di hari yang ketujuh mereka kemudian dikhususkan untuk menunaikan ibadah di hari itu, dikenal dengan hari Sabat. Sabat itu kalau di dalam bahasa Arab ya serapannya menjadi sabah gitu kan, menjadi apa? Sabah. Maka ini menunjuk kepada bilangan juga. Ya, ini asalnya teman-teman sekalian. Jadi dari Al-Ahad hari pertama, Al-Itsnain hari kedua, Tsulatsa hari ketiga, Al-Arbi'ah hari keempat, Al-Khamis hari yang kelima, kemudian keenamnya disebut dengan Arubah, yang ketujuh disebut dengan Sabat, ya. Nah, ini yang menariknya begini. Semua hari ini kecuali hari yang keenam itu diberikan penamaannya yang terambil dari bilangan. Ya, walaupun yang ketujuh tadi saya katakan juga ada terkait dengan ibadahnya orang-orang Yahudi, bahkan nggak sampai dengan kini disebut dengan Sabtu Sabat. Ya, Sabat itu ya Sabtu, Sabtu itu ya Sabat, kan? Nah, ini terambil dari kata sabah asalnya. Ini bilangan semua kecuali yang keenam. Dan dari hari pertama ini terus itu ya, itu mereka punya aktivitas ya, ada yang merantau, ada yang berdagang, ada yang beraktivitas di pasar misalnya. Pasar itu disebut dengan aswaq, ya. Al-aswaq jamannya disebut dengan suq. Ya, aswaq disebut dengan apa? Dengan suq. Nah, ini bentuk tunggal dari kata suq itu aswaq, ya. Pasar-pasar. Ya, makanya juga dikenal nanti ada suq uqad, gitu kan? Suq Dumatu Jandal. Kemudian kalau dikaitkan dengan harinya misalnya ada suqul Tsulatsa, suqul Itsnain, suqul Arbi'ah, suqul Khamis. Dan menariknya ini kemudian bahkan keadaannya diserap ke dalam budaya Indonesia sampai terjadi pasar-pasar di waktu itu, ya, sampai sekarang malah ada tempatnya, semacam misalnya Suqul Itsnain, pasar Senin, ada kan sekarang pasar Senin, kan? Suqul Tsulatsa, pasar Selasa, di Libya ada Suq Tsulatsa, pasar Selasa, ya. Kemudian Suqul Arbi'ah, pasar Bo, ada kan pasar Bo sekarang? Coba siapa yang tinggal di pasar Bo nih, ya, wilayah Jakarta, ada kan? Suqul Khamis, pasar Kemis,
Ada nggak pasar kemis, gitu kan? Jadi bahkan nanti ke ya, suku Jumat nanti ketika muncul Jumat ya. Nah ini mereka orang-orang jahiliyah pun banyak beraktivitas. Jadi normal saja aktivitas misalnya dari hari Ahad sampai dengan hari Kamis. Mereka beraktivitas, tadi saya katakan ada yang merantau, kan, di musim-musim tertentu pergi keluar untuk berniaga, ada yang di dalam di pasar-pasar. Kemudian ada juga yang beraktivitas mengumpulkan inspirasi untuk membuat syair dari kalangan syuara dan sebagainya, gitu kan? Dan sebagainya. Jadi sibuk aktivitas dengan aktivitas dunia. Nah, nanti di hari yang ke-6 ini ada inisiatif dari datuknya Rasulullah SAW, kakeknya Nabi SAW, kakek moyang Nabi, ya, yang sebelum Abdul Muttalib, ya, itu ada namanya Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay. Nah ini teman-teman sekalian. Nah ini ya, nanti kalau teman-teman baca kitab yang tadi saya tuliskan, Raudul Unuf, itu ada kakek Nabi SAW, turunan kakek ke atas, itu namanya Ka'ab bin Lu'ay. Nah Ka'ab bin Lu'ay inilah teman-teman sekalian, yang khusus di hari yang ke-6, ya, beliau mengumpulkan orang-orang Arab pada saat itu, ya, di sekitaran wilayah beliau, ya, untuk apa? Untuk bisa bertemu, ya, untuk melahirkan keakraban, untuk kumpul-kumpul, ya, untuk saling mengenal, ya, dan memberikan kasih sayang di antara mereka, ya, sebagai orang Arab pada saat itu. Makanya dikenalnya dengan arubah. Arubah yang dalam pengertian bahasa, arubah itu juga dikenal dengan rahmah. Jadi nama lain dari arubah itu ar-rahmah. Nah, seperti ini. Nah, jadi inisiasi yang dilakukan oleh kakek moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Ka'ab bin Lu'ay, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari kalangan suku terhormat. Ya, suku terhormat juga dari kalangan Quraisy, dan Quraisy ini sangat dihormati, suku yang paling istimewa. Jadi Nabi SAW itu lahir dari keluarga terhormat, dengan kepribadian terhormat, pindah juga ke tempat yang terhormat. Jadi nggak ada celah dari orang-orang sekitaran itu untuk bisa, ya, mencela, mempersekusi atau menyoal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang Arab pada saat itu pun di kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Abu Jahal misalnya, ya, ataupun orang-orang lainnya di sekitaran Nabi itu nggak bisa mencela Nabi karena secara nasab itu beliau orang terhormat, secara kepribadian terhormat, bahkan menggelari beliau dengan Al-Amin, gitu kan. Nah kemudian juga karakter beliau sangat terhormat di semuanya, jadi nggak ada celah sedikit pun untuk mencela Rasulullah SAW. Dan inilah di antara mukjizat pemeliharaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW untuk menguatkan nanti risalah kenabiannya saat beliau diangkat menjadi nabi. Ya, jadi orang-orang nggak bisa mencela beliau, mau mencela nasabnya nggak bisa, mencela karakternya nggak bisa, karena itu para pencela di zaman Nabi, dan biasanya terwariskan sifat itu sampai kini atau yang akan datang pun, itu mencela itu bukan karena kekurangan yang didapati pada orang yang dicela, tapi lebih kepada kecemburuan yang tidak terkontrol akan kelebihan yang dimiliki oleh yang dicela itu. Ya, kalau yang dicela itu orang baik, karena celaan itu adalah sifat kehidupan. Ingat itu ya, kita nggak bisa melepaskan diri dari celaan. Karena celaan itu bagian dari ujian untuk meningkatkan kualitas hidup. Tinggal bagaimana posisi kita saat dicela. Itu persoalannya, ya kan? Apakah kita orang baik atau yang kurang baik? Kalau kita orang baik, itu pasti akan dicela. Dicela dari yang tidak baik lawannya. Celaan yang datang dari yang tidak baik ini adalah petunjuk dari Allah untuk menyampaikan kepada kita bahwa kita sudah baik. Ya, makanya para nabi dicela, kan? Sahabat dicela, tabi'in dicela, ulama dicela, kan? Bahkan naik ke atasnya juga malaikat juga dicela. Ya, bahkan Allah la khaliqul kullil makhluqat itu dicela juga. Ya, Anda bisa kebayang kan? Allah dicela oleh orang-orang yang tidak beriman, ya, tidak yakin kepadanya, tidak menuhankannya, Allah dicela. Malaikat dicela, Rasul dicela, Nabi dicela, sahabat dicela, tabi'in dicela, ulama dicela. Anda Tuhan bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama juga belum, nggak pengen dicela, maka ada yang tidak sehat, kan? Jadi sepanjang kita berbuat baik, pasti akan ada tantangan yang diantara tantangan itu sifatnya celaan. Untuk menguji kesungguhan kita dalam meningkatkan kebaikan itu, sekaligus mengukuhkan, ya, kebaikan yang telah Allah tempatkan kepada diri kita untuk dipertahankan. Ya, yang biasanya misalnya, mohon maaf sekali, baru mengenal masjid, saya kan jarang ke masjid, tiba-tiba ke masjid, ada misalnya sindiran atau celaan datang dari orang lain, dan seterusnya, soleh, padahal nama Anda Kevin misalnya kan, itu sebetulnya kalimat yang disampaikan itu untuk menetapkan bahwa Anda sudah mulai berubah. Tapi sebaliknya, kalau ada perilaku yang tidak baik, kemudian datang celaan ditujukan kepada pelakunya, ini menunjukkan pengingat dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa ada sesuatu yang kurang baik yang harus diperbaiki. Jelas ya? Jadi saya kembali ke sini, ini banyak beraktivitas di hari-hari ini, sehingga datuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kakek moyang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Ka'ab bin Lu'ay berinisiatif dari semua kesibukan itu tetap dikumpulkan oleh beliau, ya, kalangan masyarakat itu, ya, dari suku-suku yang ada pada saat itu dikumpulkan untuk menunjukkan sifat arubah.
ya sebagai komunitas atau warga Arab pada saat itu untuk saling bisa bertemu ya. Kalau kita bahasa kita namanya silaturahim misalnya kan, bisa berkumpul, bisa berdialog, bisa macam-macam, sehingga nanti mereka juga punya satu tempat kalau kita semacam DPR-nya gitu kan. Mereka bisa berkumpul di situ, bisa dialog, memetakan kehidupan dan sebagainya. Itu kalau dibuka musim haji atau umrah, kalau teman-teman dari Hotel Hilton itu, Hotel Hilton kan nanti ada Grand Zamzam. Ya, dari Grand Zamzam itu kalau di kanannya sofa, ke kirinya nanti sedikit ada celah, kemudian ada Hotel Hilton yang dari krem ya warnanya kalau tidak keliru. Kemudian di depannya itu maju ke depan sedikit ada kipas angin, tempat wudhu, toilet, kipas angin kedua ya yang ada setelah tempat wudhu itu. Nah, itu posisinya dulu tempat berkumpulnya pembesar-pembesar di suku-suku Quraisy. Kalau kita semacam DPR-nya gitu kan, pusat diskusi, pusat dialog dan sebagainya. Nah, yang paling menarik adalah dikumpulkanlah orang-orang pada masa itu untuk mendapatkan esensi dari Yaumul Arubah, yaitu Yaumur Rahmah, hari untuk saling memperhatikan gitu kan, hari berkasih sayang, hari untuk kumpul dan sebagainya. Hanya sayang kemudian setelah masa-masa itu berlalu ya, jadi berubah. Ya, jadi yang tadinya kumpul gitu kan, saling berbagi dan saling memperhatikan itu berubah kemudian jadi ajang pamer diantaranya. Ya, apa yang jadi ajang pamer itu ya? Semua orang beraktivitas itu bisa memamerkan hasil karyanya selama sepekan. Jadi kalau yang berniaga ya orang-orang kaya, jadi di akhir pekan itu unjuk kekayaan, gitu kan, tampil. Ya, kemudian juga misalnya yang sudah dapat syair kan terkenal sekali kalau syair itu. Ya, di tingkat yang terkenal itu pada saat itu tajir. Tajir itu pedagang. Ya, jadi tajir itu bukan orang yang kaya banget atau kebangetan kayanya. Dari bahasa Arab tajir itu namanya pedagang, ya. Ya kamu tajir gitu kan. Nah, itu maksudnya kamu pedagang, ya. Kamu pedagang gitu. Jadi tajir itu pedagang. Yang kedua syair. Syair itu orang yang suka menulis ya puisi-puisi Arab. Jadi kalau nanti ada 7 bait disebut dengan qasidah. Dan itu sangat populer, sangat dihormati di kalangan masyarakat jahiliyah pada masa itu. Ya, kemudian ada sahir, tukang sihir, ya, ada kahin, dukun. Jadi nanti dalam sepekan ini semua punya aktivitas. Yang dukun bikin jampe-jampe, yang sihir cari kalimat-kalimat. Nah, nanti yang paling menarik itu hari ke-6 itu dikonteskan. Ya, dikonteskan. Jadi misalnya dari kalangan tajir siapa yang paling kaya nih gitu kan, pamer harta. Nanti dari kalangan syair, ya syu'ara itu menyampaikan karya, dilombakan, dipamerkan. Nanti yang paling bagus itu karyanya dikumpul mereka di pusat-pusat hiburan tadi, di pasar-pasar, Suq Uqad, ya, Suq Dumatul Jandal dan sebagainya. Nah, itu mereka dikompetisikan. Nanti yang paling bagus syairnya, teman-teman sekalian, itu dari 7 urutan pertama. Ya, 7 urutan pertama. Jadi nanti dari 7 ini yang paling urutan 1, 2, 3, 4 sampai dengan 7 yang paling bagus dituliskan hasilnya mereka semua itu di dinding Ka'bah, ditempelkan. Ya, di sebuah kain ditulis dengan tinta emas. Disebut nanti dalam ilmu adab, di pelajaran adab itu dengan nama Sab'ul Mu'allaqat. Ya, Sab'ul Mu'allaqat. Jadi 7 terbaik, karya terbaik dari para penyair yang ditempelkan di dinding Ka'bah. Yang kelak di masa Islam akan diganti dengan kain kiswah dan diganti tulisan itu dengan Al-Quran. Ini asal kain kiswah. Ya, pada mulanya itu. Jadi penutup Ka'bah itu asalnya bukan kain kiswah yang bertuliskan Al-Quran. Pada awalnya di masa jahiliyah itu hasil kompetisi yang muncul di sekitaran para penyair untuk membanggakan diri. Maka ada Sab'ul Mu'allaqat. Pemimpinnya Amirus Syu'ara, dikenal dengan Imr al-Qais. Ya, dia punya rumus di ilmu arud itu dengan bahrnya tawil namanya. Tawilun nahudunal buhuri fadailu fa'ulun mafa'ilu kifanabki min dzikra habibin wa manzili bisaqtil wa bainad dakhuli fahawmali. Ya, nanti kalau sedikit kita belajar bahasa Arab nanti saya singgung sedikit-sedikit ya. Nah, jadi ini asalnya bagaimana nanti penutup Ka'bah itu sebagai sebuah asalnya syiar ya yang terhormat untuk ibadah berubah kemudian menjadi syiar untuk pamer ya penutupnya itu. Jadi sama yang kahin misalnya dukun, sahir, tukang sihir gitu kan. Itu juga mereka akan pamer siapa yang paling hebat. Nanti yang paling hebat itu yang punya pengaruh untuk menentukan aktivitas spiritual di kalangan masyarakat jahiliyah. Apa diantaranya kalau para pedagang misalnya ingin mulai merantau, ada yang pergi ke Yaman, ada yang pergi ke Syam, yang dengan turunnya surah Al-Quraisy itu diabadikan li ila fi Quraisy, kan? Ila fihim rihlatasy syita was saif. Itu mereka kalau sebelum pergi itu nanti tanya dulu ke dukun. Ya, tanya ke dukun, tanya ke tukang sihir, apakah di perjalanan nanti aman atau tidak, kan? Apakah nanti dapat hasil bisnis yang bagus atau tidak. Maka nanti mereka akan mulai menyampaikan jimat-jimat, termasuk mengundi, termasuk tatayur. Tatayur tuh menerbangkan burung. Ya, jadi burungnya diterbangkan, kalau balik lagi, nah ini lucu juga ya, kata dukunnya bilang aman di jalan, ya. Nah, tapi kalau burungnya nggak balik lagi, dia bilang nggak aman, jangan berangkat. Nah, kalau ditanya kenapa gitu nggak aman ya, burung aja nggak balik, apalagi kamu. Jadi itu ada tatayur yang dimunculkan oleh mereka. Nah, ini jadi ada dukun, ya, ada tukang sihir, kemudian juga ada tajir, tadi kompetisi lomba-lomba kekayaan, siapa yang paling kaya itu yang paling dihormati.
Ya, siapa yang paling kaya itu yang paling dihormati. Makanya nanti di masa-masa di awal-awal era dakwahnya Nabi SAW kita mengenal tipikal orang-orang kaya di sekitaran kehidupan Nabi SAW seperti Abu Sufyan misalnya, ya termasuk juga Abu Lahab, ya paman Nabi sendiri SAW, ya termasuk nanti ada juga beberapa kalangan yang lain-lain yang sebagian di antara mereka masuk Islam seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Ada yang memilih dengan kekufurannya, ya, dan ada yang di akhir-akhir periode masuk Islam, ya seperti Abu Sufyan bin Harb, ya, dan sebagainya. Nah, jadi yang ingin saya katakan adalah sepekan ini ya begitulah kegiatannya. Ya terutama dari Al-Ahad sampai dengan Yaumul Khamis di Arubah itu yang tadinya rahmah berubah menjadi ya kebanggaan, pamer, foya-foya sebagai orang Arab. Ya makanya mereka juga sering nyewa kalau kita sekarang ya kayak organ tunggal gitu kan di hari-hari itu tuh. Jadi ada pemusiknya, penarinya, macam-macamnya. Dan itu nanti kelak ada yang terkait dengan Jumat juga. Kebiasaan itulah yang berlangsung terus ya pada masa awal era Islam. Jadi begitu di awal era Islam Nabi SAW berdakwah itu kebiasaan itu masih ada. Hari Jumat kumpul-kumpul, foya-foya dan sebagainya. Jadi saya sering katakan kalau ada di weekend akhir pekan orang-orang sekarang hanya sekedar lomba-lomba kekayaan, pamer-pamer kekayaan, kumpul-kumpul untuk menari, bernyanyi, macam-macam dan sebagainya, itu sudah keduluan sama perilaku jahiliyah di masa lalu. Ya, karena itulah kemudian ketika banyak orang sudah mulai beriman dengan bersyahadat dan berkomitmen untuk menuhankan beribadah kepada Allah dengan mengikuti tuntunan yang dibawa Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hadiah kepada orang-orang beriman ini untuk bisa mulai merubah dan menata perilaku hidupnya. Ya, bagaimana di antara cara yang diturunkan oleh Allah untuk merubah itu lewat Rasulullah SAW dengan memberikan sebuah momentum yang baru, ya dengan esensi yang sangat luar biasa, diliputi oleh keutamaan dan keistimewaan yang dahsyat yang nggak ditemukan sebelumnya. Bahkan umat-umat sebelumnya, umat sebelum Nabi Muhammad SAW itu berusaha, nabi-nabi mereka, orang soleh di antara mereka untuk meminta ini. Ya, tapi Allah hanya berikan kemudian kepada umatnya Nabi Muhammad SAW dengan keutamaan nabinya. Jadi orang Yahudi mendapatkan hari Sabtu, orang Nasrani mendapatkan hari Ahad, kan? Maka Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menamakan kemudian hari yang ke-6 ini, yang tadinya Yaumul Arubah, namanya bukan langsung dari lingkaran orang-orang atau manusia sekitarannya. Kalau sahabat kan masih dalam istilah mereka, itu kan dari penamaan angka. Ahad juga sama. Tapi hari yang ke-6 ketika orang-orang mulai beriman, mendekat kepada Allah dari Yaumul Arubah dirubah oleh Allah untuk orang beriman menjadi Yaumul Jumu'ah. Yaumul Jumu'ah. Itulah teman-teman sekalian, asal mulanya, awalnya penamaan ini menjadi berubah. Walaupun dari segi sejarah ada pendekatan yang mengatakan nama Jumat sudah ada sebelumnya. Tapi yang paling rajih, yang paling kuat adalah dari peristiwa ini. Jadi sebelumnya yang ada pun tidak terkait jauh dengan apa yang kita bahas dalam kesempatan pagi hari ini. Inilah kemudian yang menjadikan orang-orang beriman oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan sebuah konsepsi baru, cara berpikir yang baru, cara menata kehidupan yang benar. Dari Yaumul Arubah diberikan nama khusus dengan nama Yaumul Jumu'ah. Ya, Yaumul Jumu'ah. Dan juga yang paling menariknya ditandai dengan turunnya surah ke-62 itu dengan namanya yaitu surah Al-Jumu'ah. Ya, surah Al-Jumu'ah. Nah, saya tunjukkan sini ya. Ya, saya hapus sedikit aja deh. Bismillah. Nanti kalau kita sudah berjalan, ya ini kan baru pembuka ya, kita silaturahim. Nanti kalau teman-teman kita sudah berjalan untuk belajar, kita akan menggunakan ini ya. Kita layar sentuh ini saya tunjukkan ke teman-teman semua. Supaya kita tahu juga siapa yang bergabung semua. Ini ada berapa inci ya? 80 ya kurang lebih? 120 inci ini. Oh, 85 ya, ini 85 inci. Nanti kita akan menggunakan media ini. Jadi apa yang saya tulis, apa yang saya bisa ketikkan, jadi teman-teman bisa langsung download nanti. Ya, jadi nggak usah ikut nulis lagi. Kalau mau catat bisa catat, di catatan juga ada. Tapi kalau mau masuk ke file di handphonenya atau perangkatnya, nanti bisa di-download. Kita kasih linknya, dia langsung masuk ke file teman-teman semua setelah belajar. Ya, untuk sementara kita menulis dulu di sini. Nah, jadi dengan turunnya Quran surah ke-62 dengan namanya yaitu Al-Jumu'ah, ya kan? Nah ini, khususnya di ayat yang ke-9 sampai dengan ayat ke-11. Nah ini teman-teman sekalian, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau di mushaf kita lihat di paling kiri ya, sebelah atas ya, di posisinya yang paling mudah. Ya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu. Tuh, lihat kalimat pembukanya ya. Jadi Allah langsung mengkhitab, menyampaikan, mengajak bicara. Khitab itu mengajak untuk berdialog, menyampaikan sesuatu secara langsung.
Allah menyampaikan sebuah wahyu, ya satu wahyu kepada Nabi Muhammad SAW yang langsung disampaikan kepada umatnya, ya dari dulu di masa Nabi, dari kalangan sahabatnya, termasuk sampai kepada kita saat ini dan nanti sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di umat-umat yang akan datang. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang yang telah menyatakan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Indah kalimatnya. Dan menggunakan ya. Saya sering katakan teman-teman, ya itu harfun nida, huruf panggilan, tapi mencakup kepada semua. Sifatnya sangat luas, holistik, mencakup semua. Jadi kalau kita ingin memanggil dengan jarak yang dekat, jarak menengah, ataupun jarak yang jauh, yaitu menggunakan satu huruf ya saja, cukup. Ya, gitu kan? Itu disebutkan kurang lebih 360 kali dalam Al-Quran. Jadi baik yang dekat, ya Ahmad misalnya, orangnya dekat dengan saya. Atau ya Al-Husain misalnya, kan? Orangnya menengah. Atau yang jauh, ya Al-Hasan, orangnya jauh. Kita cukup menggunakan satu ya, itu memanggil semuanya. Jadi seakan Allah ingin mengatakan, hey semua orang yang beriman, baik dalam keadaan yang sangat dekat dengan Allah, ataupun menengah, standar-standar biasa, ataupun yang sedang merasa jauh, ya karena mungkin ada maksiat yang dikerjakan, sedang ngejar dunia, gitu kan. Ayyuha, disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunnya munada, ya, haknya menunjuk kepada taukid, penguat, haknya pengingat. Jadi kalau ada kata ayyuha, itu mengandung dua unsur, menguatkan dan mengingatkan kepada panggilan yang ditujukan. Di seakan-akan Allah ingin menyampaikan, hey, semua orang telah menyatakan dirinya beriman. Aku ingatkan ya, aku tegaskan kepada kalian semua, ada sesuatu yang sangat penting. Ya alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, isim mausul, ya konjungsi kata sambung yang mencakup semua tanpa kecuali. Jadi kalau disambungkan setelahnya kalimat amanu, yang telah beriman, artinya tanpa kecuali. Kalimat ini melekat kepada semua yang beriman tanpa kecuali. Jadi ada sebuah informasi yang sangat penting, ya, yang disampaikan kepada semua yang beriman tanpa kecuali. Walaupun nanti teknis penunaian dari informasi ini kalau berupa perintah atau larangan bisa spesifik. Misalnya ada yang untuk laki-laki saja, ada yang untuk perempuan saja, ada yang mencakup laki-laki dan perempuan. Nanti detailnya disampaikan oleh Rasulullah SAW. Makanya nanti ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, itu mencakup laki-laki dan perempuan. Ya seperti misalnya contohnya puasa, Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kan semua laki-laki perempuan itu puasa. Tapi nanti terkait dengan Jumat, faidahnya, informasi keistimewaannya disampaikan kepada semua orang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, tapi teknis penunaiannya dibagi nanti oleh Allah. Ada yang untuk laki-laki saja, ada yang nanti terkait dengan amalan yang bisa dikerjakan oleh perempuan. Ya, misal, turun ayat ini, ayat yang ke-9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ya kan? Perhatikan kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati. Tolong garis bawahi oleh teman-teman ke kalimat yaumil jumu'ah. Jika kalian disuruh untuk menunaikan salat, ya kan? Nah, sekarang perhatikan kalimatnya teman-teman sekalian. Yaumul jumu'ah. Ya, yaum itu hari. Jamaknya ayam. Jumu'ah di hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati. Ya kan? Jika kalian disuruh ada panggilan ya untuk menunaikan salat min yaumil jumu'ati, dari sebagian waktu di hari Jumat. Ya ada kata min, minnya tab'id di situ. Tab'id itu menunjuk sebagian. Jadi nggak semua di hari Jumat. Ya ada dua hal yang sangat menarik, bahkan nanti tiga setelahnya fas'au ila dzikrillah. Jadi ada tiga hal yang sangat menarik di ayat ini sebagai pembuka. Satu, dengan turunnya ayat ini menetapkan pergantian nama hari ya bagi orang beriman dari yaumul arobah menjadi hari Jumu'ah. Ya, menjadi hari apa? Jumu'ah. Ini asalnya teman-teman sekalian. Ya, jadi yang tadi yaumul arobah dengan konsepsi yang tadi, foya-foya di akhir pekan, pamer, ya, saling berbangga, menunjukkan lomba-lomba banyakin harta, ya, kemudian juga ya larut dalam kehidupan dunia dan sebagainya. Lalu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala karakteristik orang beriman, cara berpikirnya, pola berkehidupannya nggak boleh seperti itu kata Allah. Ya, yang sudah beriman itu imannya mesti menunjukkan perbedaan dengan yang belum beriman. Imannya mesti membawa dia pada pola hidup yang baru, yang tidak sama dengan sebelum-sebelumnya. Ada perubahan dalam dirinya. Ada isyarat yang nilai-nilai keimanan yang memberikan spirit kepada bagian tubuhnya untuk bersikap berbeda dengan yang belum beriman. Apa perbedaannya? Kata Allah, kalau mereka yang belum beriman, yaumul arobah, punya sifat-sifat arobah, berbangga sebagai orang Arab, yang telah terjadi perubahan tadi dari karakter mereka, yang belum beriman suka poya-poya, cuma mengumpulkan harta, dalam sepekan tuh aktivitasnya cuma kejar dunia, berangkat gelap, pulang gelap, habis-habis itu sepekan dihabisin hasilnya, buat pamer, buat menikmati hidup saja, ya, buat bersaing, ya, weekendnya cuma dihidupkan untuk dunia saja, menunjukkan kehebatan dengan kedudukannya, bahkan datang ke tukang sihir, ke dukun, dan sebagainya untuk memperkuat diri, ya itu belum beriman namanya. Ya, maka bagi orang beriman kata Allah, yaumul jumu'ah. Ya, kalian sudah beda. Ya, namanya berubah menjadi jumu'ah. Jumu'ah. Ya, nanti derivasi dari sini ada kata ijtima'. Asalnya dari kata al-jam'u.
Sifatnya nanti menggunakan ta menjadi jumu'ah. Ya, apa maknanya jumu'ah itu? Setidaknya ada 3 makna di sini. Satu, teman-teman sekalian, berkumpul. Ya, berkumpul. Jadi kalau kita ingin katakan perkumpulan yang banyak, yang rapat, yang kuat, yang solid, ya, bukan hanya sekedar kumpul ya. Yang berkumpul, yang rapat, yang kuat, yang solid, itu kita bisa gunakan satu nama namanya jumu'ah. Jumu'ah. Ya, jadi dari nama ini saja memberikan kesan kepada kita, orang beriman itu sifatnya bersatu. Solid. Ya, orang beriman itu sifatnya kuat, menguat. Jadi kalau sudah beriman, sesama beriman itu, ya ada kesan yang harus dibangun, bangun persatuan, bangun kekuatan. Ya, makanya berkumpul itu menunjukkan kekuatan, syiar persatuan. Ya, kalau dalam bahasa Pancasila sila ketiga gitu kan, persatuan Indonesia. Kalau kita dalam bahasa Al-Quran, ya isyarat yang sampai kepada kita ya persatuan umat Islam. Jadi sepanjang beriman itu ya harus bersatu, jangan saling mencela. Jadi aneh nih, ya kalau ada orang Jumatan, hadir Jumat, bahkan sholatnya juga disebut jamaah gitu kan. Tapi misalnya ada yang saling mencela, tidak mau bersatu, beda furu'iyah sedikit misalnya saling ya merendahkan, menjatuhkan dan sebagainya. Pasti ada yang keliru dalam imannya. Ya, ada yang keliru. Makanya ada ayat-ayat turunan iman nanti yang melarang kita untuk masuk kepada aspek perpecahan yang bisa menghambat persatuan di antara orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, pakai iman lagi, la yaskhar qaumin qaum, jangan saling mencela, la yaghtab ba'dukum ba'dha, ya jangan bikin hoax gitu kan. Ya, kemudian wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, kalian semua bersatu dengan tali Allah, kembali kepada kitabullah gitu kan. Kitabullah itu apa di antaranya? Ayat-ayat yang mengajak kita bersatu, wa la tafarraqu. Ini Jumat itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersatu dengan kuat, dengan rekat, dengan rapat. Makanya diapit ini ayat 61-nya dengan surat As-Saff. Ini awas ya. Jadi ada korelasi antara penempatan satu surat dengan yang lainnya. Ya, itu di antara hikmah kenapa taufiqi susunan dari surah-surah Al-Qur'an. Ya, atas petunjuk dari Allah lewat malaikat Jibril sampaikan kepada Rasulullah SAW disusun seperti ini dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dan surah Al-Jumu'ah surah 62 itu diapitnya oleh surat apa? Surat As-Saff. Ya, 61-nya. Ya, dan orang-orang yang tidak mau mempraktekkan itu semua keluar dari makna Jumat, itu kan menyalahi ada penyakit dalam diri ya. Penyakit itu disebut nifak namanya, penyakit hati itu, yang marad, yang melekat pada jiwa seorang manusia seperti iri hati, dengki dan sebagainya. Termasuk salah satu penyakitnya jika dia beriman tapi mengingkari keimanannya dengan perilaku yang melanggar iman atau menyalahi iman, itu penyakitnya disebut nifak. Orang yang disebut munafik. Ya, jamaknya disebut munafikun. Makanya surah ke-63 yang disebut al-munafikun. Jadi ada surah 61, 62, 63. Kan? Yang kedua makna al-jumu'ah itu saling memerhatikan di antara yang kumpul itu. Jadi bukan sekedar datang berkumpul ya dan menyampaikan persatuan, tapi saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Nah, itu dipraktekkan di zaman Nabi. Baik itu dalam konteks teman-teman sekalian ibadah, ya di hari Jumat datang gitu kan. Datang ibadah gitu. Bukan sekedar datang tapi saling melihat siapa yang datang, siapa yang hadir dan di sini dan mempraktekkan makna ketiga. Datang kumpul dengan rakaat, yang kedua saling memperhatikan, yang ketiga ini yang paling indah. Ya, saling melengkapi dengan melihat kebutuhan setiap orang yang datang. Ini hebatnya. Ya, jadi Jumat di zaman Nabi itu ketika turun ayat dipraktekkan ya beberapa masa setelah itu, karena nggak langsung dipraktekkan ketika surat ini turun, nanti baru dipraktekkan di awal-awal perjalanan hijrah ke Madinah. Ya, nanti kita akan lihat yang pertama menginisiasi ada yang mengatakan Mus'ab bin Umair, ada yang mengatakan Abu Umamah pertama kali mengumpulkan orang-orang atas perintah Nabi untuk mempraktekkan ibadah Jumat. Tapi esensinya dipakai. Apa di antara esensinya? Gak ada terjadi di zaman Nabi, orang datang misalnya untuk berkumpul, khususnya Jumatan, salat Jumat, kecuali mereka mengenal siapa yang di sampingnya. Dan mereka tahu ini butuh apa. Jadi solusi. Yang lapar dapat makanan, yang haus dapat minuman, yang kurang pekerjaan dapat relasi untuk bekerja. Sampai ada seorang, teman-teman, satu sahabat ya, yang datang dari jauh. Ya, datang dari jauh. Jadi dia bukan orang Madinah. Jadi saat Jumat nih relatif stabil dipraktekkan, ya itu di fase Madinah itu paling stabil karena ketika hijrah itu paling mudah menunaikan ibadah Jumat dan seterusnya. Jadi ayat Jumat itu turun sesaat sebelum hijrah, dipraktekkan di awal-awal hijrah di perjalanan, gitu kan? Kemudian nanti stabilnya saat Nabi hijrah ke Madinah itu stabil dipraktekkan menunaikan sholat Jumat secara stabil, secara konsisten, gitu kan? Nah, yang paling menarik nanti ada seorang sahabat dari Gotofan. Gotofan itu satu suku wilayah di luar Madinah pada saat itu, ya. Namanya Sulaik. Sulaik al-Gotofani. Sulaik ini datang pas dalam satu riwayat disebutkan di hari Jumat. Ada surat menyebutkan hari Jumat. Jadi ketika Nabi sedang berkhutbah, ya ini di pertengahan dia datang. Ya, karena dia bukan wilayah orang Madinah, belum tahu tentang bagaimana cara adab-adab di masjid, termasuk sunnah-sunnahnya, dia langsung duduk. Ya, maka Nabi kemudian menyampaikan satu kalimat bersifat umum. Nah, ini bagusnya nih. Jadi kalau ada seseorang yang belum tahu, ya terus kita sedang mengajar atau jadi guru atau Anda menjadi pejabat misalnya di perusahaan, ya jangan menyinggung langsung ke orangnya.
Kalimatnya halus Nabi, dibuka dengan kalimat umum. Maka kata Nabi mengatakan, "Idza dakhala ahadakumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Jika kalian masuk ke dalam satu masjid, berniat untuk i'tikaf, untuk duduk keperluan tertentu, ya, untuk ibadah misalnya, menunggu waktu salat dan sebagainya, maka jangan langsung duduk, ada sunnah salat 2 rakaat terlebih dahulu. Itu yang kemudian kelak disebut dengan tahiyatul masjid. Ya, kelak disebut dengan apa? Tahiyatul masjid. Tapi ketika kemudian kalimat Nabi itu disampaikan, orang-orang tahu, langsung orang melihat kan? Ya, Nabi memberi isyarat nih, ada teman kita yang baru. Jadi hadis yang disampaikan Nabi bukan hanya menunjuk kepada satu syariat sunnah tahiyatul masjid, tapi juga memberikan isyarat kepada orang-orang sekitaran Madinah. Ini loh, ada kawan kita orang baru, bukan dari kalangan ahli Madinah. Barangkali dia datang ke sini selain Jumat nanti butuh perhatian. Makanya orang melihat semua ke situ. Ya, begitu selesai Jumat itu berlomba. Bapak Ibu sekalian, keluargaku, itu Masya Allah, di zaman Nabi itu nggak ada orang yang punya persoalan kecuali sahabat-sahabat yang mereka itu hadir di sekitar Nabi berlomba untuk saling bisa membantu dengan kemampuan yang bisa mereka lakukan. Ada yang bisa ngasih referensi misalnya, ada yang bisa memberikan bentuk makanan, ada yang bisa memberikan bentuk arah pekerjaan, tapi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan hebatnya mereka berlomba siapa yang pengen duluan, itulah Jum'ah. Jadi bagaimana iman itu? Ya, iman itu memberikan sebuah pengaruh yang sangat kuat bagi diri kita gitu untuk bersikap. Jadi kalau orang beriman tuh nggak usah ditanya tentang bahasa persatuan, nggak usah ditanya tentang bahasa bagaimana saling memperhatikan, ya, saling menguatkan. Jadi ketika kita masuk hari Jumat, salah satu yang dievaluasi pada diri kita itu ambil skala terkecil dulu, misalnya skala keluarga. Ya, coba dilihat di keluarga kita. Jangan-jangan kita melihat jauh tapi lupa dengan keadaan di dalam diri kita. Bagaimana penyatuan di keluarga itu bisa dibangun. Ya, jangan-jangan, mohon maaf, di keluarga pun kita masih melihat ya seperti aktivitas-aktivitas yang dipopulerkan di masa jahiliyah. Kehidupan keluarganya hanya untuk menata diri supaya makmur dalam segi harta, ayah bekerja mengumpulkan harta, punya kedudukan, hanya untuk weekend jalan-jalan aja. Ya, beli ini aja, beli itu, menikmati kehidupan dunia. Kalau cuma itu orientasinya, orang jahiliyah itu lebih hebat, lebih duluan. Ya, jadi kita mulai dari lingkungan keluarga dulu yang paling kecil, tata dulu, ya kan? Kumpul, saling menguatkan. Barangkali si bungsu perlu perhatian, si kakak perlu arahan, ada yang perlu diskusi, kitanya belum sempat, ya kan? Sama-sama kita melihat evaluasi seperti itu. Ya, saya ada laporan kasus nih, sebetulnya kasus ini berulang dari masa lalu, gitu kan? Ada anak yang ya dari dia kecil, sekolah Islam bagus dan sebagainya, ketika dia masuk kampus pintar, ini sebenarnya kisah masa lalu juga tapi terulang kekinian. Ya, ketika sudah masuk satu kampus, nalar dia sudah mulai berpikir luar biasa, tiba-tiba kemudian datang ke rumah dia minta izin pindah agama. Anda bayangkan. Dan ketika ditelusuri ya penyebabnya, ya itu salah satunya kurang perhatian, ya kurang rekat hubungan antara orang tua dengan anaknya. Jadi kita jangan bicara jauh dulu, kan aspek jauhnya itu kan dengan sekitaran, dengan tetangga dan sebagainya. Makanya Jumat kan menarik, ada sholat harian berjamaah, itu lingkaran terdekat, satu RT misalnya, RW. Tapi kalau Jumat kan dari mana-mana datang. Coba Anda bayangkan kalau dipraktekkan, ibadah harian, ibadah pekanan, ibadah tahunan. Jadi kalau semua makna itu dipraktekkan, Jumat dipraktekkan dengan benar, saya yakin kemiskinan akan terkurangi. Kenapa? Karena semua orang mempraktekkan dengan baik. Ya, cara dia bergaul, cara dia merekatkan hubungan dan sebagainya. Apalagi kalau haji dipraktekkan, saling merekatkan semua satu dengan yang lainnya. Ya, dan Allah memberikan kesan apa yang sangat dalam, fas'au ila dzikrillah. Kalau sudah muncul sepekan hari Jumat itu, fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah kalian semua untuk ingat kepada Allah. Ya, jadi untuk laki-laki ada ibadah spesifik salat, kan? Tapi semua diminta oleh Allah, baik laki-laki ataupun perempuan, coba ingat zikir kepada Allah. Ternyata ini bagian kedua terakhir yang ingin saya sampaikan sebelum masuk ke keistimewaan. Kita sejarah Jumat sudah tahu tadi. Ya, sekarang syariat Jumat juga muncul, ya sudah disampaikan. Nah, yang paling menarik ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lewat ayat ke-9 ini, fas'au ila dzikrillah, bergegas untuk ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Ternyata Allah memberikan kesan evaluasi kepada kita. Pada kita semua tanpa kecuali. Ya, zikir itu semua aktivitas yang kita kerjakan yang mampu mengingatkan dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, kita ingat Allah, zikir. Ya, zikir dan mendekatkan. Jadi bukan sekedar ingat tapi membangun kedekatan dengan Allah. Jadi kalau kita berzikir nggak membuat kita dekat, maka ada yang kurang sempurna dalam zikirnya. Jadi bukan sekedar kita mengingat ya, dalam konteks misalnya kita membaca sesuatu, ingat tapi nggak membuat kita dekat. Nah, ini ada yang belum sempurna, bukan salah ya, sekali lagi bukan salah. Ya, dia dapat pahala dengan kalimat sesuai dengan niatnya, tapi manfaat dari situ belum sempurna dia dapatkan. Ya, misal semua kegiatan yang mendekatkan kita dengan Allah, kalimat thayyibah, ya, kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu zikir namanya. Ya, Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kalau Anda telah tuntas mengerjakan salat, maka berzikirlah kepada Allah. Makanya setelah kita salat kan berzikir kan? Ya, untuk melengkapi, jangan-jangan saat sholat kita nggak ingat Allah.
Ya, saat sholat itu kita ingat pekerjaan, kita ingat jemuran, kita ingat handphone, macam-macam. Dalam sujud ingatnya yang lain, maka yang kurang-kurang itu dilengkapi setelah itu dengan zikir. Ya, untuk membuat diri kita itu, karena bedanya orang sholat dengan yang belum sholat, setelah sholat itu ingat Allah. Makanya disebut sholat. Ya, seakar dengan kata silah, wusul, sampai terhubung. Ya, bermakna doa, yaitu doa. Doa itu kenapa disebut doa? Karena saat berdoa kita terhubung dengan Allah. Harusnya setelah sholat itu kita punya hubungan yang baik dengan Allah, terhubung. Ingat, merasa dekat. Kalau terhubung dengan Allah, terjaga diri kita. Ya, nggak mungkin pulang dari Jumatan habis sholat tertukar sendal. Nggak mungkin, kayaknya punya saya nih. Oh, ini mirip-mirip dipakai, padahal ke masjid nggak pakai sendal misalnya. Kan? Apalagi ngambil kotak Jumat misalnya kan. Sama, Anda pulang dari situ kan setelah Jumatan kerja lagi ke kantor. Nggak mungkin nulis teman-teman sekalian ngetik kelebihan 0 misalnya, kelebihan angka. Ya, atau menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nggak mungkin, mustahil. Kenapa? Karena sedang terhubung dengan Allah. Ya, nggak mungkin memperhatikan yang haram. Nggak mungkin suami melihat kepada yang haram yang bukan mahramnya. Ya, nggak mungkin istri juga melihat kepada yang haram yang bukan mahramnya dan sebagainya. Ya, jadi semua kalau sudah terhubung itu baik. Baik. Nah, itulah zikir. Ya, selain itu apalagi misalnya doa. Doa itu disebut zikir. Quran surah ke-7 misalnya Al-A'raf, ya, ayat 205 itu. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul, dan berdoalah engkau dengan kesungguhan jiwamu, ya, dengan menghamba kepada Allah. Disebutnya berdoa itu dengan zikir. Karena saat berdoa, kita merasa dekat dengan Allah. Dan kedekatan itu yang menjadikan doa kita cepat terkabul. Jadi kalau Anda hanya berdoa diucapkan di kalimat, nggak sampai ke dalam hati, itu pengabulannya boleh jadi gitu ya, tidak secepat yang kita harapkan. Ya, karena ada kehusyuan, tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Tadarruan itu bahasa yang merendah, yang sampai ke dalam hati, ke dalam jiwa. Itu diantara adab dalam berdoa. Ya? Kemudian apalagi? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu termasuk zikir, karena Al-Quran itu disebut zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Makanya ketika Anda baca Al-Quran, Anda merasa lebih dekat dengan Allah kan? Ya, kemudian apa lagi? Mengulang-ulang menghafal Quran, itu bagian dari zikir. Menghafal itu nilainya 4 kali lebih tinggi dari sekedar baca. Karena itu kalimat zikirnya pun disebutkan 4 kali. Di Quran surah ke-54 Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafalkan. Nah, menghafal itu disebut zikir. Jadi penghafal Quran yang benar itu adalah penghafal Quran yang menghafal Qurannya, yang dengan Quran itu menjadikan dia ingat dan dekat dengan Allah. Jadi kalau dia menghafal Quran, surat apapun menjadikan dia kurang dekat dengan Allah, ada yang salah dengan hafalannya. Ya, dia hafal Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Dia hafal, tapi lisannya bisa mengatakan semua agama misalnya sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda dan sebagainya. Maka hafalan itu belum memberikan kesan kepada jiwanya. Kalau dia diniatkan dengan kalimat itu, bukan karena ketidaktahuannya, dia kan yang harus belajar pengetahuan. Nah, ini kalimat-kalimat yang teman-teman sekalian bernuansa zikir. Jadi membangun kedekatan. Apalagi misalnya sholat. Ya, sholat, ketika sholat itu disebut zikir. Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya Allah, kata Allah, gak ada Tuhan selain saya. Kan? Maka sembah saya, Tuhankan saya, pertuhankan saya, sembah saya. Cara menyembah Allah itu lewat sholat. Apa itu sholat? Faidahnya lidzikri, sebagai pengingat kepadaku untuk membangun kedekatan denganku, kata Allah. Ya, makanya kalau selesai sholat itu keadaan kita menjadi lebih dekat, lebih terhubung dengan Allah, seperti saya sampaikan tadi. Nah, maka zikir itu semua aktivitas yang mendekatkan kita dengan Allah. Nah, ada yang sifatnya ibadah seperti yang tadi saya sampaikan, ada yang sifatnya muamalah. Ternyata Anda bekerja pun bisa dizikir. Kalau pekerjaan Anda itu untuk membangun kedekatan dengan Allah, mencari nafkah misalnya, kan, supaya dapat sesuatu yang dijadikan kita membangun kedekatan dengan Allah, kelebihan hartanya bisa dipakai untuk zakat, untuk infak, ya, mengimplementasikan apa yang Allah perintahkan, atau paling minimal bawa harta ke rumah supaya beli pakaian yang layak dipakai untuk sholat, dipakai untuk baca Al-Quran, berkehidupan yang baik. Itu ketika Anda niatkan demikian, zikir. Bahkan kalau Anda hanya menatap langit pun, menatap sekitaran di bumi, terus Anda ingat Allah, mendekatkan diri Anda dengan Allah, itu disebut zikir. Ya, makanya setiap bangun pagi, kita bangun dari tidur, teman-teman sekalian, itu kan kita diminta untuk menjadikan aktivitas sebagai zikir. Yang saya sampaikan kemarin, yang di tuntunan sunnah Nabi saat bangun dari tidur. Di Abu Daud nomor hadis 1367. Ya, apa yang Nabi lakukan saat bangun, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, bima ma'na kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza taiqadha min naumihi fajalasa wa masaha bi yadihi min athari naumihi. Ya, faqara min khawatimi surah Ali Imran. Nabi itu kalau bangun dari tidur duduk terlebih dahulu, menghilangkan bekas kantuknya dengan tangan yang diduga bersih. Setelah itu beliau membacakan ayat penutup di surah Ali Imran. Dari mana dibacanya? Dari inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab.
Ayat 190, 191-nya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Tuh. Jadi kita diingatkan dari sejak bangun, jadikan aktivitasmu sebagai zikir. Jalanmu zikir, perkataanmu zikir, pekerjaanmu zikir. Ya, dan dilatih lewat konsepsi ibadah tadi. Jadi ibadah yang ritual itu melatih supaya aktivitas kita yang sisanya itu menjadi zikir. Maksudnya ingat Allah, jalan ingat Allah. Kalau jalannya ingat Allah, nggak mungkin jalan itu dalam keadaan sombong. Ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah yang penyayang itu kalau rajin zikirnya, benar zikirnya, jalannya itu baik. Bukan jalan pamer, bukan sekedar jalan kaki ya. Ada jalan pakai kendaraan misalnya, nggak ada orang pamer kendaraan. Yang nggak ada orang tampil pengen kelihatan dengan jalan yang ingin dianggap orang yang hebat, terhormat, ingin dipandang begini begitu, tidak. Itu baru jalan, dan nggak mungkin kakinya dipakai ke tujuan-tujuan yang maksiat, nggak mungkin karena sedang zikir. Tangan, mata berzikir nggak akan melihat yang kotor, lisan berzikir nggak akan bicara yang tidak baik gitu ya. Nah, itu konsepsi kehidupan kita. Jadi kalau kita mengamalkan satu ayat ini saja ya untuk benar-benar berzikir, demi Allah saya katakan semua manusia jadi baik. Jadi baik karena nggak ada konsepsi yang buruk di sini, semua baik. Nah, setiap pekan kita diminta oleh Allah untuk mengevaluasi diri. Hei hambaku, kata Allah, kamu kan mengatakan sudah beriman. Aku minta bukti nih, imanmu mana? Coba deh dalam sepekan kamu evaluasi. Jangan-jangan sepekan ini kamu sibuk cari dunia. Sepekan ini yang kamu keluhkan dunia lagi. Sehingga beban kamu itu terasa berat karena duniamu, karena pekerjaanmu itu. Ya, padahal kata Allah, kalau kamu benar dengan konsepsi hidup yang telah aku tunjukkan, tenang hatimu. Coba lihat, bukankah di antara faedah zikir, manfaat zikir untuk membangun ketenangan jiwa? Buka Quran surah ke-13, Ar-Ra'd ayat ke-28. Ya ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu kalau zikirmu benar kepada Allah, dampaknya ke hati akan tenang. Coba kalau nggak percaya, Anda kalau sedang baca Quran lebih tenang kan hatinya? Lebih tenang. Jadi kalau Anda sedang punya masalah, alih-alih bikin status yang tidak jelas, lebih baik apa? Lebih baik baca Quran. Baca Quran, buka mushaf, baca Quran, itu minimal walaupun solusi belum datang pada saat itu, tapi hati Anda tenang. Daripada Anda bikin status yang nggak jelas. Nggak nyangka ya kejadiannya begitu, ya itu sedang nyangka namanya. Ketika Anda mengatakan nggak nyangka, Anda sedang nyangka. Paham ya? Jadi itu konsepsi yang dibangun, minimal hati kita tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya makanya banyak orang itu yang ketika dia tidak benar menjalani konsepsi hidupnya sesuai dengan apa yang Allah tetapkan itu, jadi beban hidup itu. Padahal konsepsi hidup dunia itu kan menyenangkan, menenangkan. Ya, Nabi Adam tuh ketika diturunkan memulai misi di dunia, itu pengiringannya jelas sekali di Al-Baqarah Quran surah kedua ayat 38. Yaqulna habitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kan? Ayo sekarang Adam misimu dimulai, turun ke bumi bersama pasanganmu. Ya kan? Nanti kamu berhidup berkeluarga dan sebagainya, berketurunan, ya kan? Nah, nanti saat kamu beraktivitas itu aku turunkan petunjuk hidup, hudan. Ya kan? Kalau kamu ikuti petunjuk itu, aku jamin kehidupan kamu di bumi fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Pakai him tuh. Ya, kamu dan mereka nanti anak keturunan kamu setelah kamu itu aku jamin mereka akan hidup dengan tenang, fala khauf tidak gelisah, wala hum yahzanun dan mereka tidak akan bersedih. Ya, senang. Jadi tenang dan senang. Jadi kalau berkeluarga menenangkan, menyenangkan, di pekerjaan menenangkan, menyenangkan sepanjang apa? Mengikuti hudan. Petunjuk yang Allah berikan. Petunjuk untuk umat Nabi Muhammad, hudannya disebut Al-Quran. Nabi Musa mendapatkan hudan disebut apa? Taurat. Quran surah 17 ayat 2. Wa ataina Musal kitaba, ya, wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Kami berikan kepada Musa itu kitab namanya Taurat. Al-Imran ayat 3. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurah li Musa. Injil li Isa alaihissalam namanya hudan. Nabi Muhammad dapat Al-Qur'an, itu juga hudan. Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Sementara Al-Qur'an pun disebut dengan zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra. Jadi Al-Qur'an disebut hudan sebagai petunjuk, di antara fungsi petunjuk itu sebagai zikir. Jadi kalau kita benar menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an, berpikir dengan benar, maka di antara manfaatnya tenang. Nah, dalam sepekan ini kita diminta mengevaluasi. Jadi Jumat itu hari persatuan, hari saling memberi perhatian, hari berkasih sayang, tapi sekaligus hari evaluasi berkehidupan. Hei, tuh ada yang menunjukkan zikir pagi dan petang. Ya, silakan pagi, petang, Nabi Zakaria itu zikir pagi dan petang. Yang pertama kali diperintahkan zikir pagi dan petang itu Nabi Zakaria. Ya, Nabi Zakaria ketika diberikan karunia putra oleh Allah Subhanahu wa taala, Yahya namanya, itu perintahnya berzikir pagi dan petang di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 40 sampai dengan ayat ke-41.
Ya. Sudah? Jadi kalau kita baca dari situ di paling kanan ya, di sebelah atas dari ayat 38, 39, 40, 41. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibar wa imra'ati aqir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Qala rabbi ij'alli ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa ya thalathata ayyamin illa ramza. Ya, kemudian setelah itu apa? Ya, dan bertasbihlah, berzikirlah kepada Allah ya bil asyi wal ibkar, dan setiap pagi dan petang. Jadi ya Allah, bagaimana aku punya anak sementara aku dalam keadaan sudah sepuh, istriku juga divonis menopause dan mandul, maaf kan, secara medis gak punya keturunan. Ya kata Allah demikian, kalau Allah sudah menetapkan jadi ya jadi gitu kan. Maka yang mustahil pun menurut manusia kata Allah nggak ada yang mustahil. Apa tandanya? Tandanya kalau kamu sudah mendapatkan tanda-tanda itu, ya istrimu mulai mengandung, gitu kan? Kemudian kamu jangan bicara dulu selama 3 hari. Ya, kemudian setelah itu sibukkan diri kamu untuk zikir kepada Allah, bertasbih, memuji Allah setiap pagi dan petang. Maka dari situ nanti terus terwariskan. Wariskan itu asar, jalan tapak yang dipijak itu asar namanya. Jalan itu ada yang berupa jalan fisikal, ada yang berupa jalan petunjuk. Ya, maka kalau dikumpulkan disebut ma'fur, sifatnya disebut ma'furah. Maka ada namanya al-azkar al-ma'furah, zikir-zikir ma'furat. Ya, yang tersampai itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada kita dituliskan oleh para ulama. Ada karya misalnya Al-Imam An-Nawawi, ada karya yang lain-lain dikumpulkan, zikir-zikir yang menuntun kita untuk berzikir kepada Allah. Tapi esensinya sebetulnya zikir-zikir itu dikumpulkan untuk memberikan pedoman kepada kita bagaimana dalam berkehidupan, bukan sekedar dihafalin, bukan sekedar dibaca, membaca itu untuk tahu isinya. Ya, karena itu saya ingin mengakhiri jumpa kita di pagi hari ini. Jumat salah satunya adalah untuk berevaluasi, ya, momentum untuk berevaluasi diri. Coba lihatlah, ya kan kita sudah menetapkan diri Allah sebagai Tuhan, kita berjanji akan beribadah, dan kita meyakini akan berpulang kepada Allah pemilik kita. Ya, kita akan pulang, ya, yakin kita akan meninggal, ya kan? Coba tanyakan jujur kepada diri kita sendiri, apa akan hidup selamanya? Sementara di sekitaran kita sudah ditunjukkan bukti yang nyata, banyak yang meninggal, teman kita tiba-tiba nggak ada, dicari infonya telah meninggal, ya kan? Kerabat kita, bahkan keluarga kita. Coba lihatlah. Ini menunjukkan bahwa kita pun sama dengan mereka setelah berpulang. Pertanyaannya, setiap pekan diminta evaluasi oleh Allah. Makanya setiap Jumat tuh duduk, merenungkan diri, melihat. Ya, suatu saat saya akan pulang gitu kan. Saya akan kembali. Bekalnya apa? Makanya diingatkan oleh Allah, evaluasi. Bekal pulang itu cuma satu, zikir. Zikir itu amal soleh yang terbaik. Ya, zikir itu yang dimintakan oleh Allah. Zikir, ingat kepada Allah. Ya, perbanyak amal soleh. Karena setiap masa, setiap tempat punya bekal. Kan sering saya katakan, Anda pergi ke tempat tertentu saja di dunia itu butuh bekal. Anda mudik butuh bekal, ya, dari Jawa misalnya ke Sumatera butuh bekal, ke luar negeri butuh bekal. Nah, ini kita mau keluar dunia, meninggalkan dunia, kita butuh bekal yang jelas. Apa di antara bekalnya? Zikrullah. Jadi malu ya. Dikasih 40 tahun, 50 tahun untuk sekedar baca Al-Quran, ya, masih belum sempat, ya. Sementara anak kecil 4 tahun, mata nggak bisa lihat, ya, nggak bisa lihat maksiat, ditutup oleh Allah. Ya, Masya Allah, sudah ada yang khatam Al-Quran, bacaannya bagus, sudah ada yang hafal Quran, anak-anak sudah mulai ke masjid gitu kan, Masya Allah, sholatnya bagus, bahkan mereka pun belum baligh, ya, belum berlaku hisab untuk mereka. Sementara saya, Anda, kita semua sudah dalam lingkup yang sebetulnya sangat terancam oleh perbuatan kita sendiri. Ya, karena itu evaluasi setiap Jumat untuk memperbaiki diri, perbaiki diri, lihat keluarga terdekat, dan bangun fisik kehidupan yang lebih baik. Untuk bisa memaksimalkan itu semua, maka Allah memotivasi kita lewat petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan kepada Rasulullah, ya, supaya kita bisa menghidupkan Jumat ini berbahagia. Ya, jadi ini hari raya kita setiap pekan ini, hari raya ini, raya kita setiap pekanan. Ya, makanya kita mengkhususkan ini untuk memaksimalkan kebaikan-kebaikan di hari Jumat ini. Maka dengan segala hal yang baik tadi, diberikanlah keistimewaan khusus untuk Jumat. Biasanya kan kalau semakin banyak keistimewaan diberikan, itu menunjukkan semakin bagus kan, semakin mulia kan. Ya, orang itu kan kalau punya banyak gelar yang bagus-bagus, menunjukkan kualitasnya bagus kan. Ya, sifat-sifat yang baik menunjukkan orang itu baik. Hari juga begitu, ketika diberikan kemuliaan yang bagus, menunjukkan dia semakin istimewa. Maka diberikanlah keistimewaan-keistimewaan untuk hari Jumat ini yang melebihi atau membedakan dengan hari-hari yang lainnya. Di antaranya apa? Jumat itu, teman-teman sekalian, penting diingat ya, adalah hari saat Allah Subhanahu wa taala membentangkan waktunya, ya, dan ada waktu spesifik di situ, sepersekian waktu yang Allah mengijabah doa-doa yang disampaikan. Jadi satu, Jumat itu hari mustajab untuk berdoa. Ya, hari mustajab. Jadi kalau sudah masuk Jumat, ya, ada yang menafsirkan di 12 jam khususnya. Jadi mulai dari jam 6 berganti maghrib, kan? Atau dari maghrib sampai ke maghrib lagi. Jadi kalau kita dari kemarin kan, Kamis ke malam Jumat, kita kan menyebutnya malam ya. Tapi kan di pergantian waktu dengan maghrib masuk itu sudah masuk waktu baru. Jadi sampai ke maghrib lagi, dari maghrib ke maghrib 12 jam berlangsung. Ya, itu
ada yang menyampaikan demikian. Jadi di antara waktu itu ada yang spesifik menyebutkan nanti di sela-sela imam saat khatib saat duduk sampai ke waktu Jumat. Nanti ada yang ba'da asar, gitu kan? Bahkan doanya nanti yang seperti pernah saya ajarkan, ada yang diajarkan yang sampai kepada kita yang banyak dibacakan di hari Jumat. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika an man siwak. Ya Allah cukupkan kami ya Allah dengan semua yang halal darimu, jauhkan dari yang haram, dan jadikan diri kami kaya dengan segala keutamaan darimu ya Allah. Kaya keutamaan dari Allah itu ya kaya untuk ibadah, kaya harta untuk bersedekah, untuk beramal, kaya pikiran untuk berbuat sesuatu yang baik dengan pikiran kita. Ya, kemudian bifadlika man siwak, dari berikan kami keutamaan dari hal-hal yang ada di kehidupan ini, ya, dan jadikan itu yang lebih utama dibandingkan dengan yang lainnya, dan berikan kami kemampuan untuk taat kepadamu, ya, dan menjauhi maksiat-maksiat. Terkumpul semua di situ, semua apa yang kita harapkan. Ya, jadi hari mustajab untuk berdoa, hari evaluasi diri, hari untuk meningkatkan ibadah, bahkan saat Jumat pun ibadahnya spesial. Ya, kita mandi pun untuk Jumatan itu sudah dapat pahala sendiri. Pakai parfum mau Jumatan untuk laki-laki dapat pahala sendiri. Jalannya untuk Jumat dapat pahala sendiri. Perempuan-perempuan yang berzikir di hari Jumat, baik itu dia baca misalnya zikir-zikir kalimat thayyibah, sengaja belajar tafsir, hadis, memperbanyak doa, pahalanya juga dapat pahala sendiri. Kan? Kemudian apalagi ada ayat-ayat Quran, bahkan ada yang dikhususkan di Jumat itu. Ada misalnya surat Al-Kahfi, Al-Kahf, ada surat Yasin, kan itu ada hikmahnya tersendiri. Ya, surat Yasin menunjukkan evaluasi diri, surat Al-Kahfi menunjukkan tata cara kita dalam memetakan kehidupan, mau seperti apa kita beraktivitas, ya. Kemudian memotong kuku dan sebagainya. Itu semua menunjukkan keutamaan Jumat yang seharusnya kita sikapi berbeda dengan hari-hari yang lainnya. Sampai Al-Imam Al-Bukhari itu mengkhususkan satu pembahasan khusus di kitab beliau dari 97 pembahasan di topik yang ke-11. Beliau namanya dengan Kitabul Jumu'ah. Ini ada di saya nih. Ya, ini saya Al-Bukhari. Ya, ini Kitabul Jumu'ah di kitab yang ke-11 ini. Ya, di sini dirincikan. Ini kalau teman-teman sedang misalnya ingin tahu lebih banyak, ya beli yang ada terjemahannya misalnya, kemudian ya setiap Jumat Anda bisa ambil satu hadis, baca, kemudian praktekkan. Ringan-ringan saja dulu ya. Jangan terlalu berat-berat. Ambil satu, praktekkan, terus ambil evaluasi. Kalau boleh kita sharing dalam sepekan itu, teman-teman misalnya ya evaluasi mata dulu. Ya, dari pekan ini ke pekan depan, bisa nggak kita menjaga mata kita untuk melihat yang tidak baik? Ya, untuk menghindarkan diri dari yang tidak baik. Ya, saya koreksi ya, untuk menghindarkan diri dari melihat yang tidak baik. Yang Allah perintahkan itu yang kita jaga. Kemudian nanti pekan berikutnya kita praktekkan dengan lisan. Pekan berikutnya dengan telinga, kalau mendengar yang baik-baik gitu kan. Dan sebagainya sampai ke ujung kaki. Ya, itu kurang lebih pembahasan di pagi hari ini. Ini kita baru silaturahim ya. Baru silaturahim, dan untuk menunjukkan kesungguhan kita dalam belajar. Karena itu saya berharap dari apa yang kita bisa tampilkan, waktu, tenaga, pikiran, momentum, saya harapkan teman-teman juga sungguh-sungguh serius. Saya ingin sampaikan pengumuman sebelum kita berpisah. Yang pertama, insya Allah nanti serial Zoom insya Allah akan berlangsung dalam sepekan itu akan agak banyak ya, intensitasnya. Mungkin bisa jadi dari Senin sampai dengan ke Kamis. Ya, itu insya Allah akan terus berlangsung setiap hari karena kita mencoba untuk melengkapi kurikulum. Jadi nanti kita belajar dari akidah dulu, ya, ada nanti sesi akidah, kemudian setelah itu masuk kepada ibadah, nanti masuk kepada muamalah bersanding dengan akhlak. Jadi nanti apa yang dasar yang menjadi pokok kebutuhan setiap kita sebagai muslim. Itu yang pertama, dan sesinya nanti sekali lagi itu Zoom sesinya, tapi saat yang bersamaan nanti kita akan melihat kalau yang belum masuk ya, di situ kita melihat kesungguhan. Nanti yang belum masuk ke sesi Zoom kita berikan kode khusus. Di YouTube bisa diakses. Nah, nanti evaluasinya ada di web yang teman-teman sudah ada kodenya masing-masing ya, passwordnya masing-masing di Mira. Nanti ada soal ujian di situ untuk peningkatan berikutnya. Jadi kalau teman-teman nanti bisa lulus, sudah paham, sudah lebih baik, nanti baru naik level ke step berikutnya ya, yang kita akan berikan atau tunjukkan. Ini penting ujian itu dilalui ya, supaya memberikan pemahaman yang utuh. Ya, memberikan pemahaman yang utuh, yang benar itu ya. Jadi saya tidak menginginkan ada yang belajar nggak paham. Ya, saya ingin paham sehingga manfaatnya lebih terasa. Ya, manfaatnya lebih terasa. Ini yang pertama, teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua, setiap sesi nanti akan diumumkan oleh admin. Kalau ini mendadak tadi malam diumumkan karena untuk silaturahim saja. Untuk selanjutnya nanti insya Allah minimal sepekan akan diberikan informasi kepada teman-teman supaya siap-siap. Nanti juga ada buku-buku yang kita tunjukkan, referensi-referensinya, dan dari situ untuk menguatkan sisi keilmuan untuk kita seluruhnya. Ya, saya kira yang terakhir sesi khusus untuk tanya jawab.
Ya, jadi nanti dalam sepekan itu ada satu sesi di Zoom untuk tanya jawab, tapi teknisnya akan lebih bagus kalau teman-teman siapkan dulu pertanyaannya supaya nggak habis waktu kita untuk berdialog yang kadang-kadang mungkin sinyalnya nggak sama gitu ya. Jadi nanti di sesi khusus kita akan sampaikan sesi materi misalnya 3 kali, nanti satu sisinya untuk tanya jawab, tapi nanti untuk masuk ke sesi ini pun tetap di kolom ujian di Webmira itu akan disampaikan. Baik, yang terakhir saya update, alhamdulillah untuk saat ini sampai perkembangan ini kita sedang fokus berjalan untuk bisa mengembangkan pesantren. Ya, alhamdulillah ini nanti saya tunjukkan ambil video baru yang tingkat SD. Jadi di pesantren kita itu kurikulumnya tersambung dari KB ke TK ke SD sampai nanti ke pesantren tingkat SMP, SMA, nanti S1, S2, S3-nya beasiswa. Saya sudah komunikasi dengan para ulama juga, tokoh-tokoh di luar negeri. Jadi mudah-mudahan bisa dapat untuk di sana tersambung. Nah, alhamdulillah ini kan kurikulumnya yang kita buat dari langsung menurunkan dari Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi, dikombinasikan dengan kebutuhan kekinian di kehidupan kita. Jadi dari KB nanti siswanya naik ke TK, TK naik ke SD, SD naik ke SMP, ke SMA. Ya, nah yang di tingkat SMP SMA ini pesantrennya ada area atau lokasi nanti yang saya siapkan juga untuk pesantren yang non formal. Pesantren non formal itu seperti yang di Mira sekarang, kalau nanti sesinya udah agak tenang, ya pandeminya insya Allah kita berharap, berdoa dan berikhtiar mulai berakhir, nanti kita bisa undang teman-teman untuk bisa offline, ya bisa ketemu khusus silaturahim yang di santri yang di Mira. Jadi nanti pesantren yang sedang kita siapkan insya Allah juga ada satu area nanti untuk merasakan bagaimana teman-teman hidup di lingkaran pesantren, atau mungkin ada yang sudah pernah pesantren. Nanti mungkin saat santrinya libur, nah, teman-teman yang diundang bisa tinggal di situ selama sepekan, 2 pekan, atau mungkin sebulan. Jadi nanti bisa belajar lebih intensif di sana. Saya nggak sebutkan lokasinya dulu karena khawatir seperti kejadian berapa tahun ke belakang, begitu kita share terbatas ternyata menyebar luas dan akhirnya yang terjadi tanah-tanahnya mulai naik, nggak bisa dieksekusi dan agak keterlambatan. Jadi sekarang kita pindah lokasi, tapi yang SD itu sudah mulai 60% lah bangunannya sudah mulai cukup ada. Nanti kita update kepada teman-teman yang mungkin nanti kalau yang SMP SMA belum utuh, mungkin yang SD ini juga bisa kita gunakan di satu waktu untuk silaturahim karena ada ruangannya juga yang cukup saya kira untuk bisa diadakan pertemuan. Saya kira itu untuk sementara pagi hari ini karena jumpa kita silaturahim, kita belum ada dialog. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita sajikan satu sesi khusus untuk bisa bertukar pikiran dengan teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatian dan pertemuan kita pada Jumat kali ini 9 Safar, ya, dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap istiqamah, dan saya juga mohon doa mudah-mudahan tetap istiqamah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa berkumpul dengan Anda semua dalam satu kondisi yang lebih baik dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nahmaduka hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.